apa ya? Naik motor lu sendiri atau sama temen atau biasa? Sama istri. Oh gitu ya. Oke, baik, sebelumnya Jalin sudah menghubungi saya untuk bertemu. Nah, sebelum itu kita saling perkenalan diri dahulu ya. Saya sini namanya Tika Ramadhani sebagai konselor dan tadi nama lengkapnya siapa ya kalau boleh tahu? Dan apa kesibukannya? Saya dari lebih saya kuliah, Bu. Kuliahnya semester berapa ya? Semester 4. Oh iya. Terus gimana ya? Permasalahannya? Ya kamu apa? Semester 4 ya. Gimana kuliah semester 4 ini? Jujur saya lagi cukup stres ya, Bu. Banyak tugas, deadline yang bikin saya kelelahan gitu, Bu. Bahkan sampai saya nggak istirahat itulah sama sekali, Bu. Kadang-kadang bisa sampai segitu. Seperti itu ya. Kalau boleh tahu kira-kira apa tujuan tadi datang ke tempat ini? Saya disarankan orang tua saya untuk datang ke sini, Bu, untuk mencoba konseling terkait kondisi saya akhir-akhir ini. Oke, berarti Adeline datang tempat ini karena saran dari orang tua ya. Kalau boleh tahu, Adeline sendiri sudah tahu belum konseling itu apa? Belum, Bu. Kira-kira konseling itu apa ya? Oke, baik. Ini nih saya ingin menjelaskan ya. Jadi konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan ahli seperti konselor kepada konseli yang memiliki permasalahan dan juga membantu konseli untuk mendapatkan atau menemukan solusi dan memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Apakah dapat dipahami? Baik, Bu, paham. Oke, kalau begitu karena saya sudah paham, gimana kalau kita mulai sesi konselingnya? Tapi sebelum itu, saya izin menyampaikan asas konseling terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Oke, jadi dalam asas konseling ada namanya asas kesukarelaan. Azalin datang sini karena kemauan sendiri atau orang tua? Awalnya disaranin orang tua, tapi saya di sini saya datang atas kemauan sendiri, Bu. Oke, baik. Selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Saya harap Azalin mau terbuka dengan saya ya. Saya pun begitu. Jadi Azalin boleh ceritakan apa saja yang sedang Azalin rasakan. Mungkin rasa cemas atau bagaimana, boleh Azalin sampaikan. Selanjutnya adalah asas kerahasiaan. Dalam asas ini, segala kegiatan yang dilakukan dalam sesi konseling kita hari ini itu sudah dilandasi oleh kerahasiaan. Jadi Azalin tenang saja, apa yang Azalin sampaikan
Saya wajib merahasiakan karena saya memang ada kode etik yang terkait, di mana konselor harus menjaga kerahasiaan konseling dari pihak manapun, kecuali apa yang Azalin sampaikan nanti ternyata terdapat informasi yang dapat membahayakan diri Azalin ataupun orang lain. Maka dari itu, saya akan meminta bantuan kepada ahli profesional lainnya. Selain itu ada atas kegiatan, kemandirian, kekinian, dan kedinamisan, kepaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tanggap, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih menjaga kerahasiaan si konseling ini, udah kalau kita skip nanti aku edit. Oke. Jadi gimana, ada apakah sudah dimengerti? Sudah, Ibu. Oke, jadi baik, untuk konseling sesi kali ini akan berjalan selama 25 menit ya. Dan apabila dalam 25 menit ada rasa waktunya tidak cukup dan masih banyak yang ingin disampaikan, nanti kembali akan kita buat jadwal sesi konseling. Gimana? Apakah ada yang setuju? Ya, Bu, saya setuju banget. Oke, baik, kita mulai ya. Oh, Jadi apa yang Azalin rasakan akhir-akhir ini? saya akhir-akhir ini merasa ini sering merasakan tekanan dalam akademik itu, Bu. Dan itu juga adalah Apa yang Azalin rasakan akhir-akhir ini? saya akhir-akhir ini sering merasa tugas-tugasnya semakin banyak dan menumpuk, Bu, sampai menumpuk dan bingung, Bu, mau ngerjain yang mana dulu, sampai suruh mengatur waktu. Dan sering merasa stres atau takut gitu, Bu, takutnya deadline-nya gitu nggak terpenuhi gitu. Baik, Ibu mengerti. Azalin merasa tertekan dengan tuntutan akademik, dan itu adalah hal yang wajar ya, Azalin. Dan banyak juga yang pasti mahasiswa yang mengalaminya. Nah, dalam sesi ini kita akan fokus pada apa yang bisa membantu Azalin merasa lebih baik. Jika sesi ini berjalan dengan baik, kira-kira apa yang ingin Azalin capai hari ini? Ingin merasa tenang sih, Bu, tidak stres karena tuntutan deadline, Bu, agar bisa lebih ngatur waktu, agar bisa tidak fokus lagi gitu loh, Bu, kayak nggak aku sih kayak bisa ngatur waktu gitu, waktu ngumpul kayak karena tugasnya hari ini ternyata deadline-nya Senin gitu catatnya, Bu. Nah, terus tuh kayak kita bisa ngatur gitu loh, Bu, gimana baiknya gitu. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya ya, apakah ada momen dalam perkuliahan di mana Azalin merasa lebih ringan dan tidak terlalu terbebani? Ada, Bu, ketika berhasil mengerjakan tugas dengan baik gitu, Bu, kayak ya gimana ya, Bu, kayak bisa berhasil di tugas gitu, sama yang kayak mengatur tugasnya itu gimana gitu, oh hari ini gitu. Luar biasa ya, Rin ya. Itu berarti Azalin sudah pernah berhasil mengatasi tekanan akademik sebelumnya ya. Terus apa yang Azalin lakukan saat itu sehingga bisa merasa lebih baik? Kalau mungkin ya, Bu, ya, minta tolong temen gitu, kayak ajarin gimana sih materinya, kayak misalnya kita tanya temen gitu, kayak gimana sih ini, terus ntar misalnya dia yang mau jelasin, kalau enggak tanya yang temen lumayan deket sama kita gitu. Oke.
Nah, menurut Azzarin, apa yang membuat momen itu lebih baik dan kenapa momen tersebut dapat mengurangi kesulitannya Azzarin? Mungkin karena tidak merasa sendirian ya Bu, karena bukan berbagi. Jadi kita merasa kayak sedikit lega gitu Bu. Oke, baik. Azzarin, bagaimana jika kita mencoba untuk berbicara pada teman Azzarin itu dan coba untuk menjadwalkan sesi belajar bersama lebih sering? Eh, Sepertinya itu bisa membantu Bu. Oke. Lalu jika Azzarin membayangkan bahwa besok stresnya mulai berkurang gitu, menurut Azzarin apa hal yang pertama yang akan berubah? Eh, Mungkin sih akan lebih tenang, kayak lebih terstruktur untuk jadwalnya gitu, mengerjakan tugas, tidak overthinking lagi. Baik, itu udah bagus ya, Azzarin. Bagaimana kalau kita buat langkah kecil untuk mencapai itu? Misalnya ya, seperti Azzarin membuat jadwal tugas yang lebih terorganisasi atau menentukan waktu istirahat yang lebih cukup lah. Bagaimana menurut Azzarin? Mungkin bisa dicoba Bu, membuat jadwal dan membagi tugas-tugas lebih atas agar bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Ibu mau nanya, jika jika Azzarin mulai mencoba salah satu langkah itu, seberapa besar kemungkinan berhasil menurut Azzarin dari skala 1 sampai 10? Menurut saya nih Bu ya, mungkin diri 7. Baik. Menurut Azzarin di skala 7 ya. Jadi jika seseorang berada di angka 7, menurut Azzarin apa yang bisa Azzarin lakukan agar bisa naik ke angka 8? Mungkin sih bisa meningkatkan jadwal kegiatan ya Bu, agar bisa selalu disiplin. Jika ada tugas segera dikumpulkan, terus itu nggak tunda-tunda gitu. Kadang kan juga males ya Ibu ya, kayak gimana sih gitu. Oke, Azzarin. Itu kedengarannya seperti rencana yang bagus ya. Jadi apakah Azzarin tahu apa yang harus dilakukan? Iya Bu, saya harus meningkatkan kesadaran diri, lebih tanggung jawab, lebih disiplin dan sering mengatur waktu lah. Jadi tidak malas-malasan, nggak menunda tugas lagi. Baik, jadi Azzarin harus lebih bertanggung jawab atas keberhasilan kuliah ya. Harus mulai kembali disiplin, tidak menunda-nunda, tidak malas lagi. Dan yang pasti harus mulai menjaga diri sendiri untuk bagi kebaikan Azzarin sendiri ya. Oke Ibu. Eh, saya baik Bu, saya mengerti. Ke depan saya lebih sadar tentang diri dan bertanggung jawab, segera akan melakukan itu. Terima kasih ya Bu. Baik, perlu diingat ya Azzarin, mungkin awal ketika Azzarin mencoba hal baru gitu, melakukan strategi yang mungkin tadinya Azzarin sulit ya. Tapi tidak apa-apa ya, karena pertama kali pasti rasanya pasti bingung, waktu biasa. Azzarin bawa pelan-pelan dulu, jangan buru-buru, jangan dipaksakan ya. Ibu percaya kok, Azzarin pasti bisa. Ibu percaya dan yakin Azzarin dapat melakukan perubahan demi kebaikan Azzarin sendiri, agar Azzarin bisa menyelesaikan tugas kuliah tanpa hambatan dan masalah lagi. Baik Bu, saya akan mencoba untuk melakukan perubahan diri saya sendiri Bu. Terima kasih ya Bu. Oke, karena sudah dipahami dan mengerti solusi jalan keluar dari masalahnya Azzarin, mungkin begitu aja ya sesi konseling kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Azzarin yang sudah mempercayakan pada saya sebagai konselornya Azzarin dan membantu Azzarin untuk menyelesaikan masalah yang Azzarin hadapi. Jika kedepannya Azzarin masih merasa kesulitan, boleh kita jadwalkan kembali sesi konseling berikutnya. Baik Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Semoga konseling hari ini bisa membantu Azzarin dalam kedepannya dalam menjunjung pendidikan di perkuliahan. Kira-kira setelah ini Azzarin mau kemana? Mungkin saya pengen kerja itu ya, atau nyari-nyari
aktivitas yang membuat kita lebih senang gitu Ibu. Oke. Baik kalau begitu. Saya izin pamit dulu ya Bu. Oh ya, Mari ke jadi di jalan. Oke.